Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bahagia buat kita semua. Buat orang-orang yang sedang berjuang di Bilal, lembaga belajar Al-Quran yang luar biasa, yang kiprahnya untuk masyarakat juga sudah terlihat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bilal lembaga Al-Quran bukan hanya mengajarkan membaca Al-Quran, tapi menggali isi kandungan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan sebagian Al-Quran, sebagian ayat dari Al-Quran sebagai obat, syifa dan rahmat bagi orang yang beriman. Syifa itu adalah obat. Obat untuk penyakit yang ada di dalam hati. Obat untuk orang yang punya penyakit sombong. Obat untuk orang yang punya penyakit putus asa, kehilangan harapan. Obat untuk orang yang punya penyakit iri dan dengki. Obat untuk orang yang punya penyakit merasa hebat, merasa kaya. Obat untuk orang yang punya penyakit sesak di dada karena merasa hidup ini penuh beban. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kenapa? Karena Allah menggaransi bahwa dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita tadabburkan, yang kita hayati, yang kita dapatkan mutiara hikmah yang terkandung di dalamnya, menjadi obat, menjadi syifa. Syifa mafis sudur, obat yang ada di dalam hati. Dan yang luar biasa, menjadi rahmat buat kehidupan kita. Apa yang membedakan seorang pemenang dengan seorang pecundang dalam Islam? Seorang pemenang itu selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Cinta Al-Quran. Selalu punya waktu membaca Al-Quran. Seorang pecundang yang kehilangan harapan, meninggalkan Al-Quran, hidup tanpa Al-Quran, dan tidak berusaha menjadikan Al-Quran sebagai cahaya di dalam kehidupannya, maka dia tidak akan pernah menjadi pemenang dan selalu menjadi pecundang. Saudara-saudaraku, kita tahu di dunia ini betapa banyak sekolah kepribadian. Kita tahu salah satu sekolah kepribadian yang terkenal dan sangat terkenal di Indonesia, John Robert Paul. Tapi sejarah mencatat pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada sekolah kepribadian. Kepribadian, personality dicetak oleh Al-Quran. Dan role modelnya adalah Rasulullah SAW. Makanya ketika sahabat bertanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah ya Aisyah? Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran. Maka Rasulullah SAW adalah Al-Quran berjalan. Maka tidak bisa Al-Quran kita jadikan pedoman hidup tanpa as-sunnah. Kenapa? Karena rincian dari Al-Quran itu ada di as-sunnah. Nilai-nilai yang membumi itu ada pada diri Rasulullah SAW. Akhlak Rasulullah. Makanya Al-Quran menjadi mukjizat terbesar Rasulullah, yang kemudian diwariskan kepada kita, seluruh umat manusia. Saudara-saudaraku, pengalaman spiritual, betapa banyak orang-orang yang kemudian menjadi Islam karena mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Betapa banyak orang-orang yang menjadi Muslim karena merenungkan setiap untayan kalimat yang terkandung di dalam Al-Quran yang menggetarkan hati mereka, meluluhlantakkan kesombongan mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah,
adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Saudara-saudaraku, Umar bin Khattab luluh kesombongannya saat mendengarkan sang adik membacakan Al-Quran dan bergegas bertemu dengan Rasulullah, hanya ingin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Dalam sebuah buku Irsyadul Ibad, seseorang bermimpi. Di dalam mimpinya, semua ahli kubur keluar dari kuburnya dan memperebutkan sesuatu. Dan sang pemimpi bertanya kepada salah satu di antara ahli kubur, apa yang kalian sedang perebutkan? Kiriman ayat-ayat Al-Quran, kiriman dari dunia, doa dari dunia. Kenapa engkau tidak memperebutkannya? Anak aku sang penjual kue di pasar khusus mengirimkannya untuk aku. Saya menggambarkan mungkin di saat kita mengatakan Allah maghfirlil muslimin wal muslimat dan seterusnya, atau menghadiahkan ayat Al-Quran untuk kaum muslimin dan muslimat yang sudah wafat, berdasarkan buku Irsyadul Ibad, semua orang yang wafat memperebutkan kiriman dari dunia. Tapi ada satu orang yang tidak ikut berebut. Dia katakan, anakku di pasar sang penjual kue khusus mengirimkannya untuk aku. Maka ketika pagi hari tiba, sang pemimpi pergi ke pasar dan bertanya kepada seorang anak muda yang sedang menjual kue, apa yang kau bacakan? Apa yang sedang kau bacakan? Aku membaca Al-Quran untuk orang tuaku, dan aku berdoa untuk orang tuaku. Sang pemimpi mengatakan, selamat, karena bacaan Al-Quran dan doamu sampai kepada orang tuamu. Disinilah hadis Rasulullah menyatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min thalathin, shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun salih yad'u lahu, illa shadaqatun jariyah, dan seterusnya. Apa kata Rasulullah? Ketika anak cucu Adam wafat, terputus semua amalnya, kecuali yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh mendoakannya. Saudara-saudara muslimku, Bilal sudah berdiri, Bilal Bintaro, di Villa Bintaro Regency. Bilal sudah berkibar, Bilal sudah berkiprah dengan perjuangan dan pengorbanan di jalan Allah. Support kegiatan-kegiatan Bilal, Bapak Ibu sekalian, saudara semua. Support dengan segala potensi yang kita miliki. Dan kelak dari Bilal lahirlah anak-anak yang soleh, yang mendoakan kita, mendoakan guru-guru, mendoakan donatur, mendoakan masyarakat. Dari tangan mereka lahirlah keikhlasan pejuang-pejuang yang mengajarkan Al-Quran. Bumi ini butuh orang-orang yang berjuang untuk Al-Quran. Bumi ini butuh orang-orang yang berjuang membumikan nilai-nilai Al-Quran. Dan bumi ini hanya bisa damai, sejahtera kalau setiap orang kembali kepada Al-Quran. Sukses bahagia buat kita semua. Saya Dr. Andian Parlindungan MA mengucapkan selamat kepada Bilal dan terus berkiprah untuk umat dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.